Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan mengenai ukuran sudut dan konsep dasar sudut. Nah, sebenarnya mungkin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya materi ini sudah disampaikan, namun lebih penekanannya kepada siswa yang mempelajari secara langsung, ya, siswa yang aktif. Nah, mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu kalian untuk membantu, ya, memahami tentang konsep ukuran sudut dan konsep dasar sudut, ya. Nah, baik, tujuan dari pembelajaran tentang ukuran sudut dan konsep dasar sudut ini diharapkan siswa memahami satuan ukuran sudut dalam bentuk radian dan derajat. Yang kedua, mengubah satuan ukuran sudut dari bentuk radian ke dalam bentuk derajat atau dari bentuk derajat ke dalam bentuk radian. Baik. Nah, kenapa ini penting dipelajari? Nah, ini nanti materi ini bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya begini. Nah, di video ditunjukkan gambar sebuah gedung. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengetahui berapa tinggi gedung tersebut? Nah, oke lah, kalau gedung mungkin kalian masih bisa mengukur gitu ya, masih bisa mengukurnya. Tapi karena gedung itu bisa kita panjat atau bisa kita naikin ya gitu ya. Nah, tetapi bagaimana kalau misalkan kita mengukur, salah satu contohnya itu mengukur tinggi tiang bendera gitu ya. Yang mungkin tidak mungkin orang akan menggunakan alat ukur naik ke atas manjat ya. Nah, itu digunakan teknik-teknik tertentu dalam hal ini, ya, salah satunya konsep trigonometri yang mungkin nanti akan diberikan. Tetapi sebelum kita masuk ke konsep trigonometri, tentunya harus kita mempelajari sudut, ukuran sudutnya, ya, satuan ukuran sudutnya. Kenapa? Karena ukuran sudut ini digunakan untuk konsep trigonometri, ya. Nah, sama yang lain gimana penerapannya? Seperti kapal, ya, bisa mengetahui atau kita ingin mengetahui berapa kedalaman laut gitu ya. Nah, kita ingin mengetahui berapa kedalaman laut. Nah, kalau dalamnya 300 meter, 500 meter, 1000 meter, kan nggak mungkin manusia itu berenang sampai ke 300 meter. Kenapa? Ya, itu berbahaya, ya. Ya, bisa-bisa manusia mati kalau dia mengukur dari permukaan laut ke dalam laut, ya, dengan kedalaman 300 meter. Nah, itu manusia bisa mati. Kenapa? Karena pembuluh darahnya bisa pecah, dia bisa mati. Nah, sehingga memerlukan teknik-teknik tertentu, ya. Salah satu teknik yang digunakan, ya, itu adalah trigonometri, ya. Baik, di dalam sudut, ya, itu di dalam sudut ada ukuran sudut. Nah, ya. Jadi ukuran sudut itu, ya, biasanya, ya, kalau dalam sesuatu yang diukur itu memiliki satuan, tentunya begitu kan, ya. Nah, begitu pula dengan sudut. Nah, satuan sudut yang paling, ya, yang paling sering digunakan itu adalah derajat, ya. Dia dilambangkan, ya. Kita coba, ya. Nah, ini derajat. Mana lambang derajatnya? Yaitu yang biasa kita banyak gunakan tuh lambang derajat ini. Ini adalah satuan untuk sudut, ya. Jadi satuan untuk sudut. Nah, nanti kita akan pelajari lagi sudut itu apa gitu kan. Nah, jadi satuannya dulu kita pelajari. Nah, namun ada satuan lain yang biasa digunakan juga, yaitu satuannya radian. Kalau radian itu biasanya dia ditulisnya dalam bentuk rad gitu ya. Kalau ini derajat, ya. Kalau ini dan ini adalah yang rad gitu ya, satuannya rad. Nah, oke. Kita lanjut, ya. Nah, kita lanjut, nggak terlalu jauh, ya. Nah, jadi berikutnya, kalian sudah ingat, ya, masih ingat, mungkin sudah dipelajari di SMP bahwa satu putaran penuh itu, satu putaran itu adalah 360 derajat, atau yang didefinisikan
di mana satu derajat itu sebagai 1/360 putaran. Nah, ini 1 derajat/360 putaran penuh gitu ya. Jadi satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, jadi kalau seperti ini ya, ini adalah 1/360 putaran. Kalau yang seperti ini 1/4 putaran ya, 1/4 putaran ini ya, 1/4 putaran. Nah, karena di sini adalah 40, ini biasanya kalau diukur dia 45 ya, satu putaran penuh ini adalah 360, berarti di sini 90 ya, 90 ya, ini karena dia membentuk siku-siku, 90 dibagi 360 ya, 360, maka hasilnya adalah 1/4 putaran katanya. Kalau ini dia setengah putaran, 180 dibagi 360, dan ini ada satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini sudah ada penjelasannya, kalian bisa baca ya. Nah, ini hanya membantu. Nah, ini radian ya. Jadi satuan ukuran sudut yang lain, satuan ukuran sudutnya ya, yang lain itu adalah radian. Satu radian besarnya sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran berjari-jari R dan bentuk busur sepanjang R juga ya, atau besar sudut pusat dari suatu lingkaran yang panjang busur D dihadapkan ya, sudut tersebut adalah sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, ini derajat ya. Jadi gini. Jadi kalau lingkaran kan ini dia jari-jarinya ini sama pasti ya. Ini jari-jarinya sama. Jadi ini satu radian. Satu radian itu dia didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. Nah, jadi besar sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari, ini jari-jarinya, ini jari-jari ya. Nah, dan membentuk busur. Nah, ini busur ya. Dia membentuk busur, di mana busur ini panjangnya itu sama dengan jari-jari gitu ya. Jadi kalau ini 10 cm, ini 10 cm, maka ini juga 10 cm, maka itu adalah satu radian namanya. Itu satu radian ya. Nah, itu disebut dengan satu radian. Nah, selanjutnya nah ini besar sudut POQ ya, itu panjang busur PQ ya, dibagi R radian ya, jadi R/R radian disebut satu radian. Nah, satu putaran penuh itu 360 derajat ya, sama dengan 2 pi radian ya. Kemudian setengah putaran itu sama dengan pi radian ya. Jadi setengah putaran itu sama dengan pi radian. Itu artinya setengah dikalikan satu putaran penuh itu kan, satu putaran penuh itu ada 360 derajat. Jadi ini kalau setengah putaran artinya setengah putarannya itu adalah satu putaran itu adalah 360 derajat. Berarti 180 derajat. 180 derajat ya sama dengan 180 derajat itu 1/2 dikali 2 pi radian. Jadi itu sama dengan pi radian ya. Kalau 360 derajat itu sama dengan 2 pi. Kalau 180 derajat yaitu setengah putaran itu pi radian ya, dan seterusnya. Nah, itu untuk mengkonversi dari derajat ke radian. Nah, ini contoh-contohnya mungkin kalian sudah memahaminya, contoh radian. Ya, satu putaran penuh. Nah, oke, saya jelaskan. 1/4 putaran berapa radian? 1/4 putaran itu berapa pi radian? Nah, 1/4 itu 1/4 putaran itu adalah 1/4 kali 360. Itu sama dengan 90 derajat. 90 derajat itu adalah dikali pi per 180 radian ya. Nah, itu kan ini sama dengan satu radian. Ini sama dengan radian kan gitu ya. Satu radian. Nah, ini ya, satu radian ya. Ini sama dengan satu radian. Ya. Nah, jadi ini pi itu kan sama dengan 180 derajat gitu ya. Nah, jadi 180 per 180 dikali 90, jadi ini adalah 1/4 pi radian dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini latihannya. 1 pi radian berapa putaran? 1 pi radian berapa putaran? Nah, ini sudah ada contohnya. 1 pi radian 1/4 pi radian. Nah,
Satu putaran itu kan 300 ya, di atas ya. Satu putaran itu 360 derajat. Satu putaran 360 derajat atau sama dengan 2 V radian. Nah, sama dengan 2 V radian. Nah, jadi setengah putaran itu adalah 180 derajat. Pi yaitu sama dengan V ya. Berarti kalau 1/4 pi radian itu sama dengan 1/4 dikalikan setengah putaran. Artinya 1/8 dikali 360. Nah, itu sama dengan 450 derajat ya. Itu 1/4 ya, 1/4 pi radian ya. Jadi 1/4 pi radian itu sama dengan 1/8 putaran. Kemudian sama dengan 1/8 putaran itu sama dengan 45 derajat ya. Karena satu putaran itu 360, jadi 1/8 kali 360 sama dengan 45 derajat. Oke, kita lanjutkan konsep dasar sudut. Nah, apa itu yang disebut dengan sudut? Nah, sekarang kita bicara sudut. Sudut itu kalau yang dimaksud dengan sudut itu apa gitu kan ya. Nah, untuk memahaminya, mungkin kita lihat nih, kita melukis dua buah sinar ya, kemudian taruhlah sinarnya ini ya. Nah, ini dua buah sinar. Nah, ini sinar ya, ini sinar. Ada dua buah sinar, kemudian dia berpotongan. Maka dia berpotongan, maka daerah terkecil gitu ya. Nah, daerah terkecilnya ini dia membentuk sebuah sudut ya. Jadi dalam kajian geometrisnya hasil rotasi atau titik awal initial side ke terminal side ya, ini mana yang disebut dengan initial side. Nah, ini initial side, ini terminal side gitu ya. Nah, selain itu arah putaran memiliki makna dalam sudut. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Sementara dia akan bertanda negatif kalau dia searah dengan jarum jam. Nah, jadi yang namanya sudut itu adalah sudut daerah yang dibatasi oleh dua buah garis gitu ya, dua buah garis. Nah, jadi ini disebut daerah sudutnya ya, dia daerah sudutnya. Oke, kita lihat sudut. Jadi dia dibatasi oleh dua buah garis ya. Saya lanjutkan. Nah, ini sisi awal dan jadi gini. Konsep awalnya begini. Jadi kalau saya punya dua garis ya, punya dua garis. Nah, ini punya dua garis. Kemudian yang garisnya berimpit ya, atau saya punya satu garis lah, boleh ya. Saya punya satu garis, kemudian garis itu dia ditarik ya searah jarum jam. Nah, ini dia bertanda positif searah jarum jam. Nah, ini bayangannya, sementara ini garisnya. Nah, bayangannya kita sebut dengan sisi awal atau initial side, sementara garis aslinya itu disebut dengan initial side. Kemudian sisi akhirnya atau sisi terakhirnya atau bayangannya itu disebut dengan terminal side gitu ya. Nah, itu garis ya. Nah, sudut ya. Kita lanjut ke sudut ya. Nah, jadi di dalam ini namanya besar sudut pada setiap kuadran. Ini kalau misalkan kita gambarkan pada diagram Cartesius gitu ya. Nah, jadi sudut itu dia berada pada posisinya di 4 kuadran gitu ya. Kuadran 1 itu antara 0 derajat sampai 90 derajat ya. Kemudian dia biasanya disebut dengan membentuk sudut lancip gitu ya, sudut lancip. Kemudian kuadran 2 itu antara 90 sampai 180, ini sudut tumpul biasanya. Nah, ya. Kemudian ini kuadran 3 antara 180 sampai 270, dan kuadran 4 itu dari 270 sampai 360. Jadi sudut konterminal adalah dua sudut standar memiliki sisi akhir terminal side yang berimpit ya. Nah, itu sudut konterminal namanya. Gambarkan sudut berikut. Nah, ya. Tentukan posisi setiap sudut pada koordinat Cartesius. Nah, ini pada koordinat Cartesius tadi sudah ada ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya. Kita coba ingin menggambarkan
sudut 60 pada diagram Kartesius ya. 60 derajat 60. Ya. Jadi di diagram Kartesius itu kan kita sudah mengenal ada dua buah sumbu kan gitu ya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X dan sumbu Y dia berpotongan, dia membentuk 4 daerah. Nah, yang disebut dengan kuadran ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4 ya. Nah, di sini di 60 itu kan dia ada di kuadran 1. Kenapa? Karena 60 itu dia terletak ya. 60 itu dia di kuadran 1. 60 itu dia di kuadran 1, 60 derajat itu di kuadran 1 ya. Sama dia berada di kuadran 1. Ah, nih. Kenapa dia ada di kuadran 1? Karena dia bisa tadi dikatakan bahwa kuadran 1 itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Ya. Nah, dari 0 sampai dari 0 sampai 90 derajat itu di kuadran 1. Nah, ya. Dia di kuadran 1 ini. 60 itu dia berada di kuadran 1 ya. Nah, bagaimana sekarang kita menggambarkan ya? Dia menggambarkan sudut 60 derajat. Nah, sudut 60 derajat. Nah, pertama ya sisi awal terletak pada sumbu X. Jadi sisi awal terletak pada sumbu X ya. Dan sisi akhirnya terletak pada OA. Nah, kita tarik dari sini. Kita tarik garis sampai sini kan. Nah, itu. Ya, tentunya untuk menentukan bahwa ini 60 derajat ya kita harus menggambarkan dengan menggunakan mistar sudut kan gitu ya. Mistar yang berbentuk sudut ya. Nah, mistar busur ya atau mistar sudut lah ya. Nah, ya, dia ke atas dia. Dari sini dia ke atas karena dia bernilai positif. Kalau dia positif dia cara penarikannya dia berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau jarum jam dia berputar ke sini, tapi kalau dia negatif ya, kalau dia tarik ke sini, tapi kalau dia ditariknya ke sini ya, nah, dia bernilai positif gitu. Ya. Nah, itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia bernilai negatif kan gitu ya. Nah, negatif 45. Jadi dia dari negatif 45, kalau dia negatif 45 bagaimana? Nah, dari sini karena dia negatif berarti kan dia searah jarum jam ya. Nah, kalau positif dia berlawanan arah dengan jarum jam 45 ya. Nah, dengan menggunakan mistar busur. Oke. Lanjutkan. Nah, ini 120 ya karena dia ada di kuadran ketiga. Di kuadran kedua sorry ya. Nah, kemudian ini 600 dia 600 berada di kuadran berapa? Karena satu kali putaran itu kan 360. Jadi satu kali putaran 360. Nah, ya dari sini ke sini dia 360. Nah, kalau ditambah lagi ke sini 90 berarti berapa? 450 tambah lagi 90 ke sini ya. 530 berarti kurangnya berapa? 60. Nah, 60 berarti ke sini. Ya, berarti dia ada di 600 itu berada di kuadran ketiga gitu ya. Di kuadran ketiga. Oke. Ya. Lanjut. Nah, ini rangkumannya nanti silakan baca. Oke, ini latihan soalnya. Nah, nanti kalian ubah ke dalam bentuk derajat dan radian ya. Nah, jadi ini kalian tinggal sepertiga putaran itu berapa derajat. Jadi kalau sepertiga dikalikan 360 berarti 120 derajat. Nah, mau kita rubah ke dalam bentuk radian berarti 120 dikali pi ya. Nah, kita coba ya. Berarti di sini 1/3 ya. 1/3 dikali ya, 360 ya. Nah, jadi di sini sama dengan 120 derajat ya, 120 derajat ya. Nah, berapa 120 ya? Ini udah dalam bentuk derajat dikali ya, dikali pi radian ya, pi per 180 radian gitu ya. Nah, radian rad itu sama dengan ini coret ya, ini coret. Kita bagi berapa ya? Kita bagi 3 ya. Kita bagi 3, 12 bagi 3 4 ya. Kemudian 18 bagi 3
6, berarti 2/3 ya. 2/3 V radian ya. V radian. Oke ya. V radian. Ya, itu yang ini ya. Kalau untuk bentuk radiannya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya ini kesini latihan-latihan semua ya. Ini latihan-latihan semua. Nah, kita lanjut ke materi kedua. Nah, materi yang kedua itu rasio ya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Nah, jadi materi yang kedua ini memahami kalian supaya bisa memahami rasio perbandingan trigonometri, menghitung rasio atau perbandingan trigonometri, ada sinus, kosinus ya, dan menyelesaikan masa-masa rasio atau perbandingan trigonometri. Nah, ini kalian bisa baca ini adalah bagaimana trigonometri bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari atau aplikasi dari trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu salah satunya ya, kalian bisa baca di sana. Nah, karena intinya kita ingin menjelaskan ya bagaimana konsep sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekant dan kosekant. Nah, ini perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Jadi kalau saya punya segitiga siku-siku nih ya, segitiga siku-siku ya. Apa itu segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya dia besarnya adalah 90 derajat atau membentuk siku-siku. Nah, ini disebut segitiga siku-siku ya. Jadi bentuknya tidak harus seperti ini kalau segitiga siku-siku. Bisa aja dia seperti ini, dia segitiga siku-siku misalnya. Nah, yang seperti ini dia segitiga siku-siku juga kan gitu ya. Kemudian ada yang seperti ini. Ini juga dia segitiga siku-siku ya. Nah, yang penting dia salah satu sudutnya dia membentuk siku-siku atau besarnya itu 90 derajat. Nah, itu baru disebut dengan segitiga siku-siku. Nah, ini ada sebuah segitiga siku-siku ABC ya. Nah, sisi yang dihadapan. Nah, sisi yang dihadapan dengan sudut A ini kan ini katakan titik A. Titik A itu kan disebut dengan sudut A ya. Ini sudut A ya. Ini sudut B ya atau titik B. Ya, ini sudut C. Nah, jadi sisi yang berhadapan dengan sudut A disebut sisi A. Nah, ini disebut sisi A karena dia berhadapan dengan titik A atau sudut A. Nah, ini sisi C ya. Karena dia berhadapan dengan sudut C. Dan ini dia sisi B karena dia berhadapan dengan sudut B. Nah, gitu. Ya. Nah, oke, kita lihat bagaimana rumus sinus dan kosinus. Nah, sisi A ini kita punya sisi A. Nah, kita beri simbol alfa gitu ya. Ini alfa ya. Nah, boleh alfa, boleh apa saja sih nama sudut boleh ya. Boleh mau sudut A sendiri ya boleh gitu ya. Nah, ini mau saya berikan alfa, mau saya berikan beta, mau saya berikan gamma sih bebas saja gitu ya. Nah, di sini ada sudut alfa ya. Sudut alfa itu sudut yang pada sudut A ya, titik A. Jadi yang disebut dengan sinus alfa ini adalah sisi depan sudut alfa ya, sisi depan sudut alfa dibagi sisi miring. Nah, ini ada sisi miringnya, ini sisi miring namanya ya, atau disebut sisi C, sisi miringnya. Jadi sisi sudut alfa ya, ini depan alfa itu apa? A, sudut A ya. Sisi depan sudut A alfa ya, sisi depan sudut alfa itu sisi A. Ya, ini sisi A ya, dibagi sisi miring, sisi miringnya ini C. Berarti di sini adalah sinus itu adalah A per C gitu ya. Kalau saya misalnya begini, saya punya beta di sini. Saya punya beta ya, berapa sin beta? Sinus ya. Sinus itu biasanya dituliskan dengan sin gitu ya. Nah, sin. Nah, sin itu ada sisi depan beta, sisi ya. Sisi depan sudut beta dibagi sisi miring ya. Berarti di sini B ya, B per C gitu ya. B per C. Ini sin beta. Nah, saya tuliskan ini sin beta. Itu sin betanya seperti itu ya. Nah, berikutnya untuk kosinus itu adalah sisi samping sudut alfa dibagi sisi miring. Sisi sampingnya ini kan sudut alfanya ini. Berarti sisi miringnya ini, sisi sampingnya ini. Berarti B per C ya. B per C ya. Kalau beta, saya punya beta, cos beta itu adalah
cos beta atau disebut cosinus beta sama dengan ya cosinus beta itu sama dengan B ya B per A per C gitu ya, A per C. Nah itu kalau beta karena dia sudut sisi sampingnya yang ini ya, ini sisi miringnya. Tangan, kalau tangan sisi depan sudut, ini tangan sisi depan sudut, tangan alfa, ini alfanya, ini alfanya. Nah, sisi depan sudutnya mana ini A, sisi sampingnya mana ya ini B. Ini untuk tangan ya, tangan alfa sama dengan A ya, A per B. Nah, ini tangan ya. Nah, kotangan itu kebalikan dari tangan. Jadi kotangan itu kebalikan dari tangan ya. Nah, jadi karena dia kebalikan, kalau tangan alfa itu A per B, maka kotangan alfa itu adalah B per A. Kalau sekan dia kebalikan dari kosinus gitu ya. Kalau sekan, kalau kosinusnya B per C, maka sekannya itu adalah C per B. Sementara kalau kosekan, tadi sekan ya, kalau kosekan itu kebalikan dari sinus gitu ya. Kalau sinusnya A per C, maka kosekannya adalah C per A. Oke, kita lanjut ya berikutnya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini. Nah, jadi berdasarkan definisi di atas, maka dapat dibuatkan sekan itu 1 per cos alfa, kosekan 1 per sin alfa, kotangan 1 per tangan alfa ya. Tangan alfa sin. Nah, ini tangan itu adalah tangan itu bisa dituliskan sin alfa per cos gitu ya. Atau sin per kosa gitu ya. Gitu ya. Nah, sin alfa per cos. Kemudian kotangan itu adalah cos per sin. Oke. Kita lihat ini contoh. Nah, ini contoh ya. Nah, ini ada contoh. Nah, diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Nah, ini siku-siku di C ya. Kemudian panjang A-nya adalah 5 satuan dan panjang B-nya itu adalah 2 satuan ya. Jika sudut BAC ya, sudut BAC nah itu alfa ya, ini nih alfa. Nah, tentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri. Jadi kita menentukan sinus alfanya berapa, sinus betanya berapa, sinus tangan alfanya berapa dan seterusnya gitu ya. Nah, karena ini dia segitiga siku-siku, tentunya di sini dia ada kita mengenal ya, kalau segitiga siku-siku untuk mengetahui panjang salah satu sudutnya menggunakan rumus teorema Pitagoras kan gitu ya. Nah, ini kita ingin cari dulu ini. Ya. Cari dulu panjang sisi miringnya ini, cari panjang C-nya dulu gitu ya. Karena yang diketahui itu panjang A dan panjang B. Kita pakai rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras yang kita ketahui itu C sama dengan akar ya. Akar dari A kuadrat ya. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ya. Ditambah B kuadrat. A-nya berapa nanti ya, sama dengan akar ya. A-nya itu berapa? Akar 5. A-nya akar 5. Nanti akar 5 ini dia dikuadratkan ya. Akar 5 dia dikuadratkan ditambah dengan 2 kuadrat ya. 2 kuadrat sama dengan akar 5 dikali akar 5 itu, akar 5 dikali akar 5 itu 5 ya. Sebab akar 5 dikali akar 5 itu 25, akar 25 itu 5. Kemudian 2 kali 2 itu 4 ya. Sehingga di sini akan kita dapatkan akar dari 9. Akar dari 9 itu berapa? Ya 3 gitu ya. Plus minus 3. Jadi kita dapatkan C-nya itu adalah 3 gitu ya. Nah, ini sudah ada perhitungannya, C-nya 3. Berarti di sini C-nya tinggal 3. Sehingga alfa ini kita cari sinus alfa ya. Karena yang diketahui adalah ke-6 perbandingnya. Sin kita cari sin alfa ya. Berapa sin alfa? Itu sama dengan akar 5 ya. Akar 5 dibagi dengan sisi miringnya 3. Nah, ini sudutnya, sisi depan sudut akar 5, kemudian sisi miringnya 3. Ini bisa ditulis dengan 1/3, 1/3 ya, akar 5 ya. 1/3 akar 5. Jadi akar 5/3 itu bisa kita tulis 1/3 akar 5. Kemudian cos, kita cari cos. Cosnya berapa? Cos alfanya. Tadi cos itu adalah sisi samping dibagi
sisi miring, sisi sampingnya adalah 2, di sini 2 ya. Sisi miringnya berapa? Sisi miringnya 3. Jadi 2/3 itu cos alfa. Tangan ya, tangannya berapa? Tangan alfa ya. Tangan alfa itu adalah sisi depan sudut dibagi sisi samping. Sisi depan sudutnya akar 5 ya. Nah, sisi sampingnya berapa? 2. Jadi ini kita tuliskan tangannya 1/2 akar 5 gitu ya. Nah, tadi ditalaskan kotangannya itu ada, kotangan itu kebalikan dari tangan. Jadi kotangan itu kebalikan dari tangan ya. Jadi kotangan itu kebalikan dari tangan. Kalau saya punya tangannya akar 5/2, maka kotangannya 2/akar 5. Nah, cuma karena di sini bentuk akar, kita harus rasionalkan. Di kelas 1 sudah dirasionalkan ini. Bagaimana cara merasionalkannya? 2/5 ya, 2/akar 5 ya. Kita kali dengan akar 5 lagi ya, kita kalikan akar 5 ya. Di sini akar 5/akar 5 ya. Di sini akar 5/akar 5 ya. Berapa akar 5? Nah, di sini 2 kali akar 5 itu 2 ya. Akar 5 ya. 2 akar 5 di bawah akar 5 kali akar 5 kan 5. Tadi sudah dituliskan. Jadi ini hasilnya adalah 2/5 akar 5. Jadi untuk merasionalkan, lihat ini, kalau di sininya akar 5 berarti ininya pengalinya akar 5/akar 5. Tapi kalau misalkan di sininya akar 3, maka untuk merasionalkannya dikalikan dengan akar 3/akar 3. Oke ya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ini. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, ya contoh yang kedua ya, ini sama ya. Contoh yang kedua ini pakai ini. Cuma dia sama pakai trigonometri. Nanti trigonometrinya dibolak-balik aja gitu kan ya. Nah, ini dibolak-balikan. Nanti kalau udah dapatkan, ini cari sama dengan trigonometri. Oke, kita lihat ya contoh yang kedua. Diketahuinya adalah cos alfa. Cos alfanya 1/2. Tadi cos itu apa? Cos itu adalah sisi samping dibagi sisi miring. Berarti ini nilai sisi samping dipindahkan ke sini. Nah, gitu ya. Dipindahkan ke sini. Ini sisi miring, berarti sisi miringnya 2, dia dipindahkan ke sini gitu ya. Nah, dia dipindahkan ke sini. Nah, tinggal ini yang harus kita cari pakai rumus teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Karena yang dicari kita A, berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, akhirnya 3. Berarti A-nya itu akar, berarti di sini A-nya akar 3. Cari sinusnya berapa? Sinus ya. Sinus A, sinus alfa sama dengan akar 3 ya. Akar 3 per sisi miringnya 2. Artinya sinusnya adalah 1/2 akar 3 gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Kita lanjut contoh berikutnya, dan kotangan sudah ada gitu ya. Perbandingan sudut-sudut istimewa. Apa itu sudut istimewa? Nah, kita sudut istimewa. Sudut istimewa itu sudut yang besarnya itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, kemudian 90 derajat. Berapa nilainya 0 derajat, berapa nilainya 30 derajat, berapa 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, itu sudut istimewa ya. Jadi sudut yang ditentukan secara tanpa menggunakan nanti kalau 0 derajat berapa ya? Kita lihat ya. Kita berapa 0 derajat itu ya. Nah, oke. Oke, itu sudut istimewa ya. Ini salah satu perbandingannya nih. Nah, ini kalau nilai perbandingan 0 derajat seperti ini dia diperoleh. Nanti kalian bisa baca yang 30 derajat, 60 derajat. Jadi kalau saya punya lingkaran ini perhatikan ya, lingkarannya dia koordinat P-nya di 1,0. Berarti si lingkaran ini R-nya 1 gitu ya, satu satuan gitu ya. Nah, jadi P-nya 1,0.
sehingga 1,0. Nah, cos ini kan cos 0 dan sin 0, maka diperoleh sinnya ya, maka diperoleh sin alfanya itu 0, kemudian cos alfanya 0. Kenapa? Tangannya adalah 0 gitu ya, karena dia sin itu di sudut ya. Jadi kan ini gambarnya dia seperti ini gambarnya, berarti sinnya 1, cosnya 0, sinnya 0, cosnya 1 gitu ya. Tangannya apa? Tangannya adalah 0 dibagi 1. Sekarang kita lihat ke 30 derajat ya. Yang 30 derajat. Nah, yang 30 derajat ya seperti ini. Ini 30 derajat kan gitu ya. Nah, ini 30 derajat. Perhatikan gambar alfanya 30 derajat ya. Oke. Sekalian ini dengan ini. Yang 30 derajat berarti 30 derajat ini ya. Nah, siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di sini. 30 derajat berarti ini panjang kesininya adalah 1. Panjang kesininya 1. Di sini panjang kesininya juga 1 gitu ya. Nah, tinggal kita cari ya. Ini berapa? Berarti sorry ya. Ini 1, ini 1 kan? Nah, berarti di sini panjang ininya adalah akar 2 gitu ya. Akar 2. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Oh, ini. Ya, kita cari berarti kita harus mencari dulu ini berapa panjangnya ya. Kita berapa panjangnya ya. Di sini oh ini enggak 1 ya, karena dia tidak sampai ke sini. Nah, berarti dia hanya sampai di sini, dia tidak 1 ya. Nah, kita lihat ya. OP kuadrat ditambah P aksen kuadrat, OP kuadrat ya. Maka kita dapatkan panjang, kita cari dulu ini, cari dulu panjang OP ya. OP aksen gitu ya, OP aksen kuadrat. Nah, maka didapatkan panjang ininya itu, ini cara mencari panjangnya dia seperti ini. Didapatkan panjang ini ya, OP aksennya itu adalah setengah akar 3 gitu ya. Setengah akar 3 ini panjangnya setengah akar 3. Nah, cara menghitungnya ini ada cara menghitungnya ya, di mana diketahui ini adalah 1, kemudian P-nya ya, dari sini ke sini ini setengah ya, setengah gitu ya. Nah, karena dia busur gitu ya. Oke, dapatkan seperti itu. Maka sinusnya, nah ini ya, karena panjang ini panjang setengah gitu ya. Ini setengah, jadi sinusnya itu adalah setengah. Sinusnya itu adalah sisi depan sudut ya, sisi depan sudut ya. Ini setengah dibagi sisi miringnya 1, setengah bagi 1 ya setengah gitu ya. Kemudian cosnya 30 ada setengah akar 3 dan seterusnya ya. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan nilai perbandingannya. Ini kalian bisa hitung ya. Nah, ini ya. Jadi ini sudut-sudut namanya sudut istimewa. Berapa sinus 0? 0. Berapa sinus 30? Setengah. Berapa sinus 45? Setengah akar 2. Berapa sinus 60? Itu setengah akar 3. Berapa sinus 90? Itu nilainya 1 ya. Kosinus 0 1, kosinus 30 setengah akar 3, kosinus 45 setengah akar 2 dan seterusnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa tangan itu adalah sin per cos gitu ya. Itu tangan. Berarti kalau saya punya tangan 0 berarti 0 per 1 ada 0. Kemudian tangan 30 berarti setengah akar 3 berarti sepertiga akar 3. Kemudian tangan 45 yaitu setengah dibagi setengah yaitu 1 gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini sudut istimewa. Kemudian selanjutnya ada sudut depresi dan sudut elevasi ya. Nah, sudut depresi ya, bukan sudut apa ya? Bukan sudut ini ya. Nah, bukan sudut gila gitu ya, tapi sudut depresi itu apa ya? Nah, ini nanti manfaatnya untuk menghitung tadi ya, tinggi suatu benda, untuk menghitung kedalaman laut gitu ya. Apa itu sudut elevasi? Sudut elevasi itu sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata ke arah atas gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan ini mata manusia, ini kan dia arah mata manusia itu kalau dia pandangan lurus, ini ada namanya arah pandang horizontal namanya ya. Ini kalau dia pandangannya lurus saja ke depan, ini pandangan horizontal ya. Ini pandangan atau arah horizontal.
Nah, kemudian dia naik ke atas, pandangannya dia ke atas. Ini kan ada pandangan horizontal tadi yang dibentuk arah mata, sejajar arah mata. Kemudian dia lihat ke atas, ke suatu benda, ke ujung gedung lah gitu ya, atau ke ujung tiang bendera. Nah, antara ya arah horizontal dengan ke ujung pandangan ke arah ujung suatu benda, maka ini disebut dengan sudut elevasi namanya. Nah, ini sudut elevasinya nih. Ya. Nah, nanti sementara sudut depresi, nah ini kalau sudut depresi adalah sudut, nah ini mata manusia, kemudian dia ke depan, lihat ini arah horizontalnya, kemudian dia lihat ke bawah sini, ke suatu benda gitu ya. Nah, maka ini yang disebut dengan sudut depresi. Jadi sudut depresi itu adalah sudut yang dibentuk arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Ya. Nah, kalau sudut elevasi arah pandangan horizontal ya, arah lurus ya, ini mata ya. Jadi kalau saya lihat ini ya, nah ini ya, nah ini contoh ya. Nah ini, jadi ini matanya yang warna hitam, ini mata ya, ini mata. Kemudian mana yang disebut dengan elevasi, ini kan ini garis horizontal yang dibentuk mata. Jadi garis horizontal yang dibentuk mata. Kemudian si mata ini lihat ke suatu benda ini ke atas. Nah ini disebut ini sudut elevasinya, itu dia di sini. Ini sudut elevasi. Nah, kalau dia lihatnya ke bawah, nah ke sini, nah ini disebut dengan sudut depresinya gitu. Ya. Nah, tuh. Nah, penerapannya untuk apa? Nah, tadi sudah dijelaskan. Nah, dalam kehidupan nyata ya, bahwa sudut depresi dan sudut elevasi itu ya untuk menghitung tinggi bangunan. Nah, ini kalau untuk menghitung gedung ini kita nggak usah manjat-manjat lagi sebenarnya gitu ya. Ini berapa tinggi gedung ini? Ya memang yang ketika dia dibangun sih sudah ada ukurannya ya. Tapi kalau yang misalkan arsiteknya sudah meninggal, yang punya gedungnya sudah meninggal, dokumen pembangunannya tidak ada, kita ingin menghitung berapa sih tingginya gitu ya. Nah, kalau misalkan di Bandung itu kan ada Masjid Agung di alun-alun, itu ada menara gitu ya. Nah itu tinggi menara itu berapa gitu ya? Tinggi menara itu berapa? Nggak usah kita untuk menghitung tingginya nggak usah manjat-manjat lagi. Pakai konsepnya trigonometri dalam hal ini menggunakan sudut elevasi gitu ya. Sudut elevasi, nanti di sini ada sudut elevasi. Nah ini ya, ini manusia berdiri ya, ini arah matanya, kemudian dia berdiri, kemudian dia ini arah horizontal pandangan. Jadi dia kalau mandang lurus dia ke sini lurus membentuk garis lurus ini. Kemudian dia mandang ke atas. Nah ini ya, dia mandang ke atas ke ujung gedung. Maka ini ada sudut elevasi. Nah, besarnya sudut ini kan dia dapat diukur pakai alat ukur, misalkan pakai buzur gitu ya, pakai mistar ukur kan gitu ya. Nah, pakai bus ini sudut ini bisa. Atau kalau ada alatnya, pakai alatnya itu adalah klinometer gitu ya. Ada nggak ya? Nanti saya lihat dulu cara apa itu klinometer. Nanti bisa diperlihatkan ya. Klinometer itu salah satu alat yang digunakan untuk jadi melihatnya pakai klinometer. Apa klinometer ya? Saya lihat klinometer. Mana gambar klinometer? Nah, ini ya. Ada gambar klinometer. Ini klinometer yang sederhana gitu ya. Ini klinometer yang sederhana, yang seperti ini. Klinometer yang sederhana. Nah, ya. Ini klinometer yang sederhana. Ada yang lebih canggih klinometernya. Kita lihat mana klinometer yang lebih canggih. Ya. Oke ya. Kita lihat klinometer. Nah ini ada klinometer yang lebih canggih. Nah ini klinometer. Ya. Nah, jadi pakai alat ini aja. Klinometer ini. Nah, tapi tidak hanya cukup alat ini aja klinometer. Tetap kalian harus tahu bagaimana menggunakan sudut elevasi ya. Kalian harus tahu konsepnya sinus, konsepnya kosinus. Karena kita tidak bisa hanya dengan klinometer, ujung-ujung dengan kilometer tahu aja Pak tingginya, nggak bisa ya. Klinometer ini hanya untuk menghitung, menentukan besarnya sudut ini. Jadi kalau kita sudah menghitung besarnya sudut ini ya, nah nanti kita ada contohnya ya. Oke, lanjut ya. Dalam navigasi, nah ini dalam navigasi berapa jarak misalkan ya, jarak pulau dari satu pulau ke pulau yang lain. Ini pulau yang didiami manusia, ini pulau yang
tidak didiami manusia. Berapa jaraknya dari pulau ini ke pulau ini jaraknya. Nah ini nggak usah kita berenang dulu bawa alat meter sambil berenang, nggak usah. Atau ada sungai ya, misalkan ini sungai, ini deras sekali airnya, ini berapa lebar sungai sih, mau dibuat jembatan nih, saya mau buat jembatan, ini manusia ya. Nah, ini manusia mau mengukur ini, kalau dia mengukur pakai ke jembatan, nanti dia ke bawah arus mati kan gitu ya. Nah bagaimana untuk menghitung lebar ini? Pakailah konsepnya trigonometri ya, dengan sudut elevasi dan depresi, bidang oceanografi dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut. Nanti ada contoh-contohnya. Nah, ini contoh ini. Salah satu contohnya penggunaan sudut elevasi gitu ya. Salah satu contohnya nih. Saya ingin mengukur ini tinggi apa ya? Tinggi pohon lah ya. Ini tinggi pohon. Pohonnya kecil sekali ya, ke atas dia menjulang tinggi ya, kecil. Misalkan pohon bambu gitu ya. Saya ingin menghitung pohon bambu, tapi pohon bambu itu berdiri lurus gitu kan. Nah, berapa itu panjangnya? Nah, dia cukup berdiri, bawa alat kronometer. Alat kronometer ini sederhana, bikin aja. Misalkan ini dari paralon ya. Ini paralon untuk ngeker-ngekernya itu. Kemudian ini di paralonnya pasang kita busur. Nah, ini pasang bandul di sini tengah-tengahnya. Ya, pasang bandul ini ya, bandulnya gitu ya. Nah, nanti kalau dia pasang bandul, kemudian dia pasang bandul ya seperti itu ya. Nanti kan akan bergeser, di sini kan ada ukuran-ukurannya ya. Ada ukuran-ukurannya gitu ya. Di sini ada ukuran-ukurannya gitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat pakai klinometer, ini dia akan bergerak kan, ini berapa derajat kan gitu ya. Nah, ini ternyata 45 derajat. Kemudian jarak manusia ke pohon itu 100 meter. Jarak manusia ke pohon 100 meter. Berapa tinggi pohon? Nah, ini pakai konsep sinus atau konsep kosinus ya. Kalau sinus, kita pakai konsep sinus. Sinus apa sudut sinus ini? Sinus 45 ya, 45 derajat. Nah, sama dengan sisi depan sudut. Sisi depan sudutnya kan ini. Tinggi pohon. Taruhlah ini X misalkan ya. Ini X tinggi pohon. Dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya ini. Tidak ada sisi miringnya, nggak tahu ini berapa tinggi. Nah, maka jangan menggunakan konsep sinus, tapi yang lebih mungkin di sini dia gunakan konsepnya kosinus. Nah, konsep kosinus apa? Cos 45 ya, cos 45 ya. Nah, cos 45 sama dengan sisi samping ya. Oh, dibagi sisi miring, nggak bisa lagi karena sisi sampingnya nggak ada ini, sisi miringnya nggak ada. Nah, pakai tangan, coba tangan ya, pakai konsepnya tangan itu adalah tangan 45 ya, sisi depan sudut ya, sisi depan sudut. Nah, sisi depan sudutnya apa nih, misalkan A ya, A ya, dibagi dengan ini sisi sampingnya apa, 100 ya, dibagi 100. Nah, tangan 45 itu setengah akar 2 tadi. Setengah akar 2 ya. Nah, ini sama dengan A adalah 100. Nah, gitu ya. Nah, ini dikali ke sini. Jadi A sama dengan 100 dikali setengah akar 2. Jadi 50 ya. 50 akar 2. Jadi panjang ya, atau tinggi pohon ini adalah 50 akar 2 meter. Nah, belum lagi ditambah apa? Ditambah tinggi manusia. Ini kan ada tinggi manusia, ini tinggi manusia, ini tinggi pohon. Karena yang baru kita hitung adalah tadi tinggi pohon dari arah pandang lurus ke puncak gunung, ke puncak pohon. Ya. Nah, baru ditambah nanti tinggi yang ini gitu ya. Nah, tinggi yang ini sama dengan tinggi manusia. Ya, sama dengan tinggi manusia kan gitu ya. Itu penggunaan sudut elevasi gitu ya. Nah, ya, kalau sudut depresi digunakan untuk menghitung ini masih pakai konsepnya sudut elevasi juga ya. Ini pakai sudut elevasi ya. Kemudian kalau untuk depresi itu menghitung menghitung tinggi pohon, tinggi gedung, tapi dari berdirinya dari paling atas gitu ya. Nah, itu ini latihan-latihannya. Mungkin itu ya materi yang bisa disampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu ya kalian dalam memahami materi
pembelajaran tentang ukuran sudut, kemudian trigonometri dan konsep sinus kosinus itu ya. Mudah-mudahan ini dapat membantu kalian ya. Silakan kalian bisa pelajari dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.